Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Gusnelia, NIM 17087192. Kali ini saya akan presentasikan tentang penetapan maksud dan pertanyaan atau hipotesis penelitian dalam mata kuliah seminar. Mata kuliah seminar sendiri diampu oleh Bapak Irfan Arifianto, SPD, MPD. Baik, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian pertanyaan maksud penelitian. Pengertian maksud penelitian adalah pernyataan yang mengemukakan arah atau fokus penelitian secara keseluruhan. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif yang mempersempit pertanyaan tentang maksud menjadi pertanyaan spesifik yang akan dijawab peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, pertanyaan penelitian berdasarkan dengan atribut atau ciri khusus individu atau organisasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pertanyaan penelitian. Bagian pertanyaan penelitian ada dua macam, yaitu hipotesis dan juga tujuan penelitian. Hipotesis adalah pernyataan dalam penelitian kuantitatif yang penelitiannya membuat prediksi atau dugaan tentang hasil hubungan di antara atribut atau ciri khusus. Jadi maksudnya, di dalam hipotesis itu terdapat yang namanya dugaan sementara ketika kita melakukan sebuah penelitian. Nah, dugaan sementara ini adalah berdasarkan dari variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah niat yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang menyebutkan tujuan-tujuan yang direncanakan untuk dicapai oleh peneliti dalam suatu penelitian. Jadi maksudnya di dalam penelitian kita terdapat yang namanya tujuan atau alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, di dalam penelitian ini disebut dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, kita akan masuk kepada teori dalam penelitian kuantitatif. Ada 4 macam teori. Yang pertama itu variabel dalam penelitian kuantitatif. Variabel-variabel dalam penelitian kuantitatif itu ada 5 macam. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel moderating, ada variabel kontrol, dan juga ada variabel di antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, lalu yang kedua, definisi teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya, untuk variabel-variabel akan saya jelaskan nanti, tetapi saat ini saya akan menjelaskan tentang teori dalam penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Yang kedua yaitu definisi teori dalam penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif merupakan seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antara variabel. Suatu teori dalam penelitian bisa saja berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Nah, di dalam penelitian itu sendiri ada namanya definisi teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, itulah definisinya, yaitu teori dalam penelitian seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan. Nah, di antara variabel satu dengan variabel yang lainnya itu ada saling keterkaitan atau saling berhubungan. Lalu yang ketiga, berbagai bentuk teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam proposal penelitian, peneliti menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama itu peneliti menegaskan teori dalam bentuk hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Artinya terdapat hipotesis pertama dan hipotesis kedua di mana itu saling berhubungan. Lalu yang kedua, peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan. Jika, maka. Nah, atau ini disebut juga dengan pernyataan tentang sebab akibat. Menunjukkan mengapa seorang harus berharap variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Lalu yang ketiga, peneliti dapat menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. Jadi, ketika kita menyajikan sebuah teori, kita dapat memasukkan gambar berupa visual dalam penelitian kita untuk menjelaskan variabel-variabel yang kita gunakan dalam penelitian tersebut.
Lalu yang keempat, penempatan teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal. Nah, penempatan teori ini di awal proposal itu penting agar nanti para pembaca atau yang membaca yang ingin menjadikan penelitian kita sebagai referensi itu dapat mengerti tentang teori yang kita gunakan dalam penelitian tersebut. Oleh karena tujuannya adalah untuk menguji atau memverifikasi suatu teori ketimbang mengembangkannya, maka peneliti kuantitatif seyogyanya mengajukan teori, yaitu dengan cara mengumpulkan data untuk menguji teori tersebut dan menyatakan konfirmasi atau diskonfirmasitas teori tersebut berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi ketika kita mengumpulkan teori, kita mengumpulkan data, lalu kita membuat kesimpulan dari hal tersebut, lalu kita menyatakan apakah ini terkonfirmasi atau diskonfirmasitas terhadap teori dari hasil yang kita peroleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 5 jenis variabel-variabel yang ada dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada variabel terikat. Jadi, variabel bebas ini yang akan menentukan atau mempengaruhi dari variabel terikat. Variabel bebas dan variabel terikat ditentukan oleh si peneliti itu sendiri. Lalu yang kedua, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, variabel terikat itu bergantung pada variabel bebas. Terhadap apapun perlakuannya terhadap variabel bebas itu akan mempengaruhi terhadap variabel terikat. Dan variabel terikat adalah hasil dari variabel bebas. Lalu yang ketiga, variabel intervening atau mediating. Nah, variabel intervening adalah yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat di mana variabel ini memediasi di antara kedua variabel tersebut. Jadi, variabel intervening ini mempengaruhi variabel bebas untuk nantinya mempengaruhi juga terhadap variabel terikat. Jadi, itu akan mendukung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kalau variabel intervening ini dia mempengaruhi atau mendukung hasil dari keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu selanjutnya, variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel bebas yang mempengaruhi arah dan kekuatan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Jadi, di sini dia mempengaruhi arah dan kekuatan dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, selanjutnya variabel kontrol merupakan variabel bebas jenis khusus yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, sebelumnya seperti variabel intervening dan juga variabel moderating itu dia mempengaruhi variabel bebas. Sedangkan di sini variabel kontrol itu mempengaruhi dari variabel terikat. Jadi, dari kelima variabel tersebut banyak peneliti yang menggunakan mungkin kelima-limanya menggunakan variabel atau hanya dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Namun, di dalam penelitian bukan berarti tiga variabel yang lain seperti variabel intervening, moderating, dan juga kontrol itu tidak penting. Kesemua variabel itu penting dalam penelitian, tetapi tidak diharuskan untuk mencantumkan secara keseluruhannya. Bisa saja dalam penelitian kita hanya mencantumkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Baik, sekian saja hasil presentasi saya. Dari kesemua yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ada yang namanya hipotesis, ada yang namanya tujuan penelitian, ada yang namanya variabel, dan kesemua hal tersebut sangat penting dalam penelitian kita. Karena pada saat kita melakukan penelitian, itulah hal yang menjadi acuan atau menjadi titik atau tolok ukur bagi kita
untuk melakukan penelitian kita. Nah, penelitian itu harus berdasarkan hal-hal tersebut seperti hipotesis, tujuan penelitian, dan juga variabel. Nah, dalam penelitian sendiri ada dua hal yang sangat-sangat penting, yaitu masalah, lalu yang kedua variabel. Nah, ketika kita melakukan sebuah penelitian, jika kita tidak tahu dengan masalahnya, maka penelitian tersebut tidak dapat kita lakukan, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah dari yang kita dapatkan. Baik, itu saja presentasi saya pada hari ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.